Ibu, semoga pagi hari ini semua anak-anak Ibu tetap semangat, tetap sehat, tetap bersukacita dalam menjalani masa Prapaskah ini. Dalam masa Prapaskah ini atau pada pertemuan APP ketiga kita ini, kita akan mempelajari tentang hidup hemat. Kemarin, waktu APP kedua, kita telah membahas tentang bagaimana kita bijak dalam menggunakan media belajar. Sekarang, dalam pertemuan APP yang ketiga ini, kita diajari Tuhan untuk hidup hemat. Salah satu aspek yang sangat menentukan untuk hidup sejahtera adalah tata kelola keuangan. Penataan keuangan yang baik menghantarkan kita pada kehidupan yang sejahtera. Sedangkan pengelolaan keuangan yang buruk mengantarkan kita kepada kehidupan yang miskin. Di sini sudah dikatakan, kalau kamu anak-anak Ibu bagus dalam mengelola keuanganmu, dalam mengelola uang jajan yang diberikan oleh bapak dan ibumu di rumah, maka kamu akan hidup sejahtera. Tetapi kalau anak-anak Ibu semua boros dengan uang yang telah diberikan, maka kamu akan hidup miskin. Orang lain sudah punya mobil, kamu masih punya sepeda. Orang lain sudah punya pergi ke Jakarta, kamu masih stay di Medan. Itulah kalau kamu boros dalam menggunakan uang tadi. Sikap dalam menata keuangan adalah hidup yang hemat. Kalau kamu sikapmu bagus dalam menata keuangan, maka hidupmu akan hemat. Untuk itu, hidup hemat pertama-tama harus kita lalui dengan cara menabung, menyisihkan. Seperti di masa Prapaskah ini. Dalam masa Prapaskah ini kita diajarkan Tuhan untuk memberikan sebagian dari milik kita kepada saudara-saudara kita yang telah membutuhkannya. Misalnya apa? Kalau kamu melihat anak berjalan di pinggir pasar seperti di Timbangan, di Amplas, kamu melihat di situ ada anak jalanan, kamu punya uang 10.000, maka berikanlah kepada anak itu 5.000, 2.000. Jangan kamu berikan semuanya. Kenapa? Berikanlah sebagian apa yang kamu punya kepada saudaramu yang membutuhkan. Begitulah ajaran Tuhan. Anak-anak Ibu, di sini juga kita diajarkan bagaimana kita menyisihkan makanan kita untuk saudara-saudara kita. Bukan hanya makanan, pakaian, buku, dan lain-lain. Jadi, dalam masa Prapaskah ini kita diajarkan untuk hidup secara hemat agar kita bisa menjadi orang yang sukses. Jadi kebutuhan itu lebih dilihat dengan perlunya. Kalau kamu punya uang, kamu harus melihat bahwasannya kebutuhanmu itu yang perlu, baru itulah yang kamu belanjakan. Bukan harus ikut-ikutan dengan orang lain. Sampai di sini anak-anakku. Dengan menyadari hal ini, penggunaan uang akan tepat sasaran jika keinginan kita tidak pernah ada habisnya. Satu keinginan terpenuhi, keinginan lain akan segera menyusul. Tetapi di sini kita diajarkan bagaimana cara kita untuk mengatasi kebutuhan daging tersebut. Hemat bukan berarti kamu pelit, tetapi tahu berkata cukup terhadap segala keinginan itu, terhadap segala kebutuhan itu. Hidup hemat membuka peluang untuk menabung. Jadi kalau kamu hidup hemat, disinilah kamu berkesempatan untuk menabung dan menjadi orang yang kaya dan menjadi orang yang sukses. Anak-anak Ibu. Bahagialah masa depanmu.
marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan dan damai Yesus Kristus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan APP yang ketiga. Minggu lalu sudah kita pelajari tentang bijak dalam menggunakan media belajar. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita diajari untuk hidup hemat. Hidup hemat menjadi subtema hidup hemat sangat menarik untuk kita bahas pada pertemuan yang ketiga ini. Karena sesuai dengan status kita sebagai anak yang belum mempunyai penghasilan sendiri, jadi melalui subtema ini kita diajak untuk melihat kebutuhan-kebutuhan kita di sekolah, sekalipun menata keuangan di sekolah. Nah, anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, pola hidup hemat menjadi salah satu cara kita menata masa depan yang sangat sejahtera dan sangat cerah. Kita sadar akan kekurangan kita yang belum mempunyai penghasilan sendiri. Jadi di sini bahwasannya kita selalu boros dalam menggunakan uang jajan ataupun uang yang diberikan bapak dan ibu kita atau ayah dan ibu kita di rumah. Jadi di sini kita kurang mampu untuk hemat, untuk mengendalikan diri kita akan kebutuhan daging kita. Jadi kita di sini belum bisa mengendalikan kebutuhan daging kita. Kita kepengen seperti teman-teman kita, baju mewah dan barang-barang yang mewah. Nah, anak-anakku yang terkasih, marilah kita mengambil sikap batin kita hening sejenak memeriksa bagaimana cara kita dalam mengelola keuangan pada sebulan kemarin. Jadi, marilah kita sejenak memeriksa batin kita dengan menyesali dosa-dosa dan kekurangan kita, dengan mengucapkan doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Baik dan Maha Pengasih bagiku. Aku benci akan segala dosa-dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berdosa lagi. Allah yang Maha Baik, ampunilah aku orang berdosa ini. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengajari kami anak-anak-Mu untuk menggunakan segala rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Engkau telah menganugerahi kedua orang tua kami lewat rezeki yang melimpah. Namun kami sadar ya Tuhan, kami kurang bijak menggunakan yang Engkau sediakan bagi kami. Kami kurang mampu mengelolanya ya Tuhan. Kami kurang hemat memakainya. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami mampu untuk bisa menjadi anak yang lebih hemat lagi. Ya Tuhan, agar melalui pertemuan kami pada pagi hari ini, kami berusaha untuk menjadi lebih hemat lagi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Ada dua hal yang paling penting yang harus kita renungkan dari surat Rasul Paulus di atas. Yang pertama, hidup menurut keinginan daging, yaitu di mana orang yang seturut keinginan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Baru yang kedua, hidup menurut keinginan roh. Nah, orang yang hidup dalam keinginan roh adalah orang yang memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi dalam kedua pola ini menggambarkan hidup manusia. Ada yang orang sungguh dikuasai oleh keegoisan, kemalasan, iri hati, dengki, balas dendam, boros. Untuk memperoleh nilai yang bagus, maka kita menghalalkan pola instan dengan cara menyontek. Apakah gaya hidup ini akan membawa kita kepada kebahagiaan, ketenangan, kedamaian? Tidak akan membuat hidup kita menjadi damai. Alangkah bahagia dan nikmatnya hidup ini jika kita mampu menguasai diri kita sendiri. Alangkah nikmatnya hidup ini jika kita mampu hidup dalam kasih, sabar, murah hati, lemah lembut. Dan alangkah indahnya hidup ini jika kita mampu mengelola uang yang diberikan orang tua untuk penuh pertimbangan. Uang jajan yang diberikan kadang lebih dan juga kadang kurang. Jadi kalau kamu anak-anakku, jika kamu diberikan orang tua dengan uang yang lebih, maka kelolalah uang itu menjadi tabunganmu. Maka kita akan memperoleh hasil yang positif di kemudian hari. Belajar menabung uang jajan adalah salah satu alangkah menuju hari esok yang lebih baik. Orang yang terbiasa menabung, maka dia akan mampu mengelola hidupnya dan akan menghantarkan menuju kehidupan yang sejahtera dan kehidupan yang sukses. Marilah kita anak-anakku yang terkasih, kita belajar untuk menghargai kerja keras orang tua kita. Uang jajan yang mereka berikan bukan pertama-tama untuk dihabiskan, tetapi kita belajar mengelolanya sehingga pada saatnya kita mempunyai penghasilan sendiri. Kita akan lebih mudah mengelolanya demi kesejahteraan hidup kita sendiri. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dalam masa prapaskah ini juga kita diajarkan untuk menjadi anak yang mau menolong dan mau membantu sesamanya. Di sini juga kita diajarkan supaya kita bisa melawan keinginan daging kita menjadi keinginan roh kita. Keinginan daging kita itu jangan kita kembangkan dalam masa prapaskah ini, tetapi kita tutup dan kita bangkitkan keinginan roh kita, yaitu supaya kita bersukacita, damai, dan tidak iri dengki. Jadi anak-anakku, marilah kita belajar dalam masa prapaskah ini agar kita lebih sabar, lebih tabah dalam menghadapi situasi zaman sekarang.
kita tutup pertemuan APP yang ketiga ini, marilah kita hening sejenak, kita ambil sikap kita untuk berdoa, dan marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, setiap hari kami telah selalu belajar di sekolah kami dan di gereja. Kami juga menimba ilmu pengetahuan agar kami kelak menjadi anak yang berguna bagi bangsa, negara, dan gereja. Dan pada hari ini juga Tuhan, kami diantarkan untuk memiliki semangat baru, yaitu semangat hidup hemat. Semoga kami mampu menabung setiap hari ya Tuhan, sebagai bagian dari proses belajar dalam hidup kami, demi kesejahteraan kami, dan demi proses belajar dalam hidup kami menjadi anak yang sejahtera dan menjadi anak yang sukses. Ajarilah kami selalu ya Tuhan, agar kami mampu melaksanakannya setiap hari, bukan hanya hari ini saja. Kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga rahmat dan karunia Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Dan semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan lagu penutup. Kita bernyanyi.